Telah terjadi ledakan besar di Provinsi Zanan, Iran, dan setidaknya 14 anggota IRGC dilaporkan tewas menurut media Iran. Namun, alasan di balik ledakan ini masih menjadi misteri. Menurut pernyataan resmi, dan ini berasal dari media Iran, mereka menyebutnya sebagai amunisi yang belum meledak, alias sebuah bom yang dijatuhkan oleh jet Israel atau mungkin jet Amerika selama perang dan tidak meledak, lalu sekarang mereka mencoba memindahkannya atau sesuatu dan bom itu meledak sehingga 14 tentara IRGC tewas, beberapa lainnya terluka. Seperti yang kalian tahu, internet di Iran telah dimatikan lebih dari 2 bulan, sehingga sulit mengonfirmasi berita seperti ini, meski informasi ini berasal dari media Iran. Kita bisa berasumsi insiden itu memang terjadi, meski tidak tahu pasti detailnya. Apakah benar amunisi yang tidak meledak atau hal lain? Alasan ada keraguan terhadap penjelasan yang diberikan media Iran adalah karena kita telah melihat banyak kematian misterius terjadi dalam beberapa minggu terakhir yang berkaitan dengan anggota IRGC. Sepertinya ini bukan hanya kesalahan, mungkin ada yang benar-benar memburu mereka. Namun ini akan jadi insiden paling mematikan sejak gencatan senjata dimulai pada 7 April. 14 orang tewas, mungkin lebih karena ada beberapa orang yang terluka dan sedang dirawat saat ini. Beberapa hari yang lalu, kami memang menerima laporan yang mengatakan bahwa Israel sedang bersiap untuk mengumumkan kegagalan negosiasi dan memberikan otorisasi serangan lanjutan ke fasilitas Iran. Laporan ini sebenarnya bukan hal besar, karena kami sering menerima laporan serupa dari media Israel dan Amerika setiap beberapa hari. Tapi kemudian, Menteri Pertahanan Israel juga mengatakan hal ini. Kami mungkin segera diharuskan untuk mengambil tindakan lagi di Iran untuk memastikan bahwa rezim tersebut tidak dapat mengancam Israel selama bertahun-tahun ke depan. Tentu saja, pernyataan itu tidak serta-merta berarti bahwa apa yang terjadi di dalam Iran disebabkan oleh pasukan Israel atau pasukan Amerika. Namun demikian, itu tetap sesuatu yang harus kita perhatikan. Namun, ada alasan lain untuk percaya. Bisa jadi ini dilakukan warga Iran sendiri. Dan alasan itu berasal dari para politisi Iran yang sangat khawatir tentang pemberontakan, sehingga mereka menyampaikan pernyataan terbuka terkait hal itu. Baru kemarin, anggota parlemen Iran, Sabedi, mengatakan bahwa pihak berwenang membatasi akses internet internasional selama masa perang, karena khawatir bisa digunakan untuk mengorganisir kerusuhan. Jika internet dibuka sepenuhnya, tentara bayaran bersenjata bisa saja mengatur pertemuan lewat jaringan ini. Sabebi juga menyinggung pemberontakan nasional pada 8 dan 9 Januari di mana pasukan keamanan membunuh ribuan pengunjuk rasa dengan mengatakan bahwa kejadian serupa bisa terjadi lagi jika pembatasan dicabut. Dia mengatakan pemutusan akses diperintahkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi dan akan tetap diberlakukan selama kondisi perang masih berlangsung. Pernyataan seperti ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak perlu repot-repot mencari bukti apakah rakyat Iran mendukung rezim atau tidak. Kita punya pejabat rezim sendiri yang secara terbuka mengatakan bahwa jika internet dibuka kembali, kita bisa saja mengalami protes seperti yang terjadi pada bulan Januari. Mereka lebih khawatir pada rakyat Iran daripada perangnya. Ekonomi runtuh akibat pemadaman internet, namun pejabat tetap memilih mematikan internet daripada kehilangan kekuasaan akibat pengunjuk rasa. Di samping itu, eksekusi masih terus berlangsung di dalam Iran. Itu berarti kita masih bisa menambah jumlah orang yang kita ketahui meninggal selama protes pada bulan Januari. Beberapa hari lalu ada pernyataan dari Ketua Mahkamah Agung Iran. Jadi orang ini adalah pejabat kehakiman tertinggi di Iran yang mengatakan bahwa mereka akan terus mengeksekusi siapapun yang terkait dengan protes yang terjadi pada bulan Januari. Dengarkan ini disiarkan langsung di TV. Salah satu tuntutan rakyat adalah bahwa salah satu permintaan sah rakyat adalah bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan, mereka yang telah bekerja sama dengan musuh, mereka yang berpotensi bertindak sebagai agen musuh di dalam dan luar negeri, harus dikejar, diidentifikasi dengan cepat, dan segera diadili. Tentu saja, sudah sewajarnya hal ini dilakukan sesuai dengan hukum, berdasarkan kewajaran dan keadilan. Inilah yang sebenarnya tidak diinginkan oleh musuh. Orang-orang hina dan terkutuk ini percaya bahwa, misalnya, lembaga peradilan bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Kami katakan mereka seharusnya tidak dieksekusi. Siapa kamu sampai berani bilang mereka tak pantas dieksekusi? Kamu salah jika mengatakan bahwa seorang penjahat yang telah menumpahkan darah orang-orang terkasih kita, rakyat tercinta kita, dan yang berusaha menimbulkan ketidakamanan selama masa perang, seharusnya tidak dieksekusi.
Kami akan menghukum mereka dengan hukuman apapun yang telah ditetapkan oleh hukum. Kami tidak memperhatikan kata-kata dan pembicaraan orang-orang sombong ini yang mengira mereka masih memiliki kuasa untuk bersikap angkuh. Kekuatan yang mereka sendiri yakini mereka miliki. Oleh karena itu, saya katakan lagi kepada Anda, dan saya tekankan, dan saya ingin kasus-kasus tersebut ditangani dengan cepat dan tepat, dan putusan dijatuhkan lebih cepat sesuai dengan hukum, dilaksanakan dan dilaporkan di semua tahap. menjadi pemerintah harus ijra semua negara. Pejabat Iran, lebih khusus lagi RJC, sangat paranoid sehingga mereka membunuh orang hanya karena menggunakan Starlink, hanya karena terhubung ke internet. Lihatlah laporan ini. Hasam Al-Adin yang merupakan ayah dari 2 anak dipukuli sampai mati setelah ditangkap karena menggunakan Starlink untuk mengakses internet. Perlu dicatat, Starlink telah dilarang di negara itu sejak 28 Februari saat perang dimulai. Namun, orang-orang tetap dibunuh tanpa pengadilan. Orang-orang ini dibunuh di penjara hanya karena memakai Starlink dan terhubung ke dunia luar. Al-Adin ditahan dalam 2 minggu terakhir setelah dituduh terhubung ke internet dengan Starlink. Dia tidak diberikan bukti atas tuduhan ini. Dia tak diberi kesempatan membela diri, tak pernah dibawa ke pengadilan, dipukuli di penjara, dan kini sudah meninggal. Jenazahnya disita dan baru dikembalikan jika keluarganya setuju menandatangani kontrak untuk tidak bicara di depan umum tentang kejadian itu. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh pejabat Iran dan tentara Iran bahkan sebelumnya. Selama protes, mereka membunuh orang-orang dan mereka langsung membawa jenazah ke lokasi terpusat di mana keluarga bisa datang untuk mengidentifikasi jenazahnya. Tapi mereka hanya bisa membawa pulang jenazah jika mereka setuju untuk membayar peluru yang digunakan untuk membunuh anggota keluarga mereka. Dan juga jika mereka setuju untuk tidak mempublikasikan kejadian tersebut. Jika mereka setuju untuk mengatakan bahwa hey, dia anggota kepolisian, dia adalah bagian dari rezim, dia bukan seorang demonstran. Jika mereka mau menandatangani dokumen yang menyatakan dia bagian dari rezim, baru mereka bisa mengambil jenazahnya. Perlu dipahami, hal ini mungkin tidak cocok untuk YouTube karena sensitif. Saya paham jika YouTube tak ingin menayangkannya. Tapi inilah yang rakyat Iran hadapi setiap hari dan itulah alasan kami membahas perang Iran. Jika kalian bisa meluangkan waktu sebentar, tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu benar-benar membuat perbedaan dalam berapa banyak orang yang bisa melihat video ini. Sekarang mari kita bahas apa yang terjadi di jalur negosiasi. Dan sayangnya, kami tidak benar-benar memiliki banyak informasi baru. Kemarin kami membahas bahwa Iran mengirimkan proposal baru yang sedikit lebih baik daripada yang mereka kirimkan sekitar seminggu yang lalu. Tapi kita masih belum tahu detail pasti dari apa saja yang termasuk dalam proposal baru ini. Namun kita tahu bahwa Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan menerimanya. Berikut pernyataan Presiden Trump soal proposal itu kemarin. Silakan dengarkan. Jadi mereka ingin membuat kesepakatan. Tapi saya tidak puas dengan itu. Iran ingin membuat kesepakatan karena mereka pada dasarnya sudah tidak punya militer lagi. Dan mereka ingin membuat kesepakatan. Tapi saya tidak puas. Kamu tahu, kepemimpinan mereka sangat terpecah dan tidak bersahabat. Bahkan di antara sesama mereka. Mereka tidak akur. Mereka sangat bingung dengan situasi ini. Karena sebagian besar militer mereka sudah hancur. Kami baru saja berbicara dengan Iran. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi saya harus bilang, saya tidak senang. Kepemimpinan mereka sangat tidak terkoordinasi. Sangat suka berdebat satu sama lain. Mereka kembali. Yang satu bilang satu hal, yang lain bilang hal lain. Mereka sangat bingung. Jelas, terus terang, negara mereka sudah porak-poranda. Angkatan laut mereka sudah tidak ada. Angkatan udara mereka juga sudah tidak ada. Banyak dari tentara mereka sayangnya sudah tiada. Mereka harus segera memutuskan sekarang. Saya masih belum puas dengan tindakan mereka. Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita belum tahu detail pasti dari proposal baru yang dikirim kembali oleh Iran. Tapi detail yang kita ketahui berasal dari laporan Axios, yaitu sebuah organisasi berita yang sangat baik dalam melaporkan segala hal yang terjadi seputar negosiasi. Nah, berikut ini adalah wawancara dengan jurnalis yang telah meliput semua cerita ini dan dia membagikan secara tepat apa saja yang termasuk dalam proposal balasan dari Iran ini, atau bisa dibilang balasan dari balasan proposal. Jadi, silahkan dengarkan. Informasi terbaru apa yang Anda dengar tentang isi proposal yang dikirimkan Iran?
Jadi proposal ini sebenarnya adalah tanggapan terhadap amandemen AS yang disampaikan kepada Iran oleh utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, pada hari Senin. Apa yang dikirimkan Witkoff kepada pihak Iran pada dasarnya adalah upaya untuk kembali memasukkan ke dalam rancangan kesepakatan isu-isu yang berkaitan dengan program nuklir Iran. Isu-isu yang coba dihapus oleh pihak Iran dari kesepakatan tersebut dan menjadikannya hanya berfokus pada Selat Hormuz. Witkoff meminta agar isu-isu itu dimasukkan kembali ke dalam kesepakatan. Pihak Iran tadi malam mengirimkan tanggapan mereka terkait amandemen-amandemen tersebut. Sejauh yang saya pahami, pihak Iran telah mendekati amandemen dari Amerika Serikat, tetapi tidak menerimanya. Dan saya pikir karena itu Presiden Trump mengatakan bahwa dia tidak puas dengan respons Iran yang masih belum benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Amerika Serikat. Sekarang, jika negosiasi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah nuklir, Anda harus berasumsi, atau saya kira seseorang harus berasumsi, perang akan dimulai kembali. Dan terkait dengan opsi itu, kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah sebenarnya belum benar-benar berkurang. Bahkan kita melihat semakin banyak pesawat suplai yang terbang ke pangkalan-pangkalan AS dan lokasi operasi AS lainnya di sekitar wilayah tersebut. Kemarin Presiden Trump mengadakan pertemuan sangat rahasia yang diketahui media. Dan dalam pertemuan itu dia bertemu dengan para komandan militer yang memberinya beberapa opsi tentang apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat jika negosiasi tidak berjalan. Berikut komentarnya tentang hal itu. Kemarin, seorang komandan CENTCOM datang ke sini. Apakah dia menjelaskan pendekatan dan opsi yang berbeda? Apa saja opsinya? Apa perbedaannya? Ya, opsi. Maksud saya, apakah kita ingin langsung menyerang habis-habisan dan menghabisi mereka untuk selamanya? Atau kita ingin mencoba membuat kesepakatan? Maksud saya, itulah opsi-opsinya. Apakah Anda ingin langsung menyerang habis-habisan dia? Saya lebih memilih tidak. Secara manusiawi, saya lebih memilih tidak. Tapi itu pilihannya. Apakah kita ingin masuk ke sana dengan kekuatan penuh dan menghancurkan mereka? Atau apakah kita ingin melakukan sesuatu? Mereka adalah kelompok yang sangat tidak terkoordinasi. Seperti yang bisa kamu pahami, Peter. Sangat tidak terkoordinasi. Maksud saya, mereka tidak akur satu sama lain. Dan itu menempatkan kita dalam posisi yang buruk. Satu kelompok ingin membuat kesepakatan tertentu. Kelompok lain ingin membuat kesepakatan tertentu, termasuk kelompok garis keras. Kelompok garis keras juga ingin membuat kesepakatan. Kenapa tidak? Mereka tidak punya angkatan laut. Mereka tidak punya angkatan udara. Mereka tidak punya pertahanan anti pesawat. Mereka tidak punya apa-apa. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya, kita harus mundur lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast berseri terbaru kami yang dirilis hari ini. Jadi jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mengeceknya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa menontonnya dengan mengklik layar akhir di layar Anda. Intinya, cukup klik video yang ada di layar Anda.